Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kesempatan hari ini kita akan mengadakan pengayaan ujian sekolah kembali. Kali ini Ustadz akan menyampaikan pembahasan tentang bahasa Indonesia, dan Ustadz khususkan pada soal-soal esai atau soal-soal yang uraian, bukan pilihan ganda. Ya, nanti kalian akan menghadapi disajikan 5 soal esai. Nah, kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Ya, langsung saja. Yang pertama, kita akan disajikan pada kita yaitu nilai moral dalam sebuah cerita. Nah, di situ akan kita tahu ya, nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Ya, jadi kalian harus lihat nanti di suatu cerita nanti ada kandungan akhlak yang ada dalam cerita itu yang bisa kita contoh. Ya, nilai moral nanti ada yang kedua, ada nilai moral positif dan nilai moral yang negatif. Nah, langsung saja kita pada contohnya. Ada sebuah prosa seperti ini. Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tak sedap. Teman-temannya sering meledek dan menggodanya. Kenari ingin penampilannya berubah. Ia ingin buktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Berkat ejekan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malasnya. Nah, anak-anak, dari cerita ini ada nilai moral yang bisa kita ambil, yaitu apa yang dilakukan kenari. Dia tubuhnya kecil, mengeluarkan bau yang tidak sedap, teman-temannya meledeknya, kemudian dia ingin berubah, maka dia berusaha makan lebih banyak, kemudian sering-sering membersihkan diri sehingga penampilannya berubah. Apa nilai moral positifnya? Dapat kita simpulkan bahwa ya, berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Ya, itu nilai moral positif yang ada pada cerita itu. Kita lihat kenari, dia berusaha menjadi lebih baik sehingga dia percaya diri. Nah, nanti kalian akan disajikan cerita yang sejenis ini. Kemudian kalian harus mencari nilai moral yang ada pada cerita tersebut. Ya, pokoknya kalian cari hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekertinya, ya, sehingga itu yang kita anggap sebagai nilai moral yang harus kita contoh. Silahkan dibaca lagi, kemudian silahkan dilihat apa nilai moral pada cerita yang disajikan tadi. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, ini ada sebuah contoh dari sebuah prosa lagi. Coba kalian kira-kira, mari kita cari sama-sama nilai positif, nilai moral yang ada adalah apa? Raja Kahuripan mempunyai 2 orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anam. Raden Anam lebih cerdas daripada Raden Panji. Selain cerdas, Raden Anam juga dikenal ramah. Raden Panji merasa iri hati melihat kecerdasan Raden Anam. Oleh karena itu, ia ingin mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh pembantunya agar membubuhkan racun ke dalam makanan Raden Anam. Nah, kemudian akan ditanya ini, ya, nilai moral positif yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah, nah, lihat ini di sini ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk. Ya, maka kita ambil yang nilai akhlaknya baik.
yaitu nilai akhlak pada Raden Anom. Nah, apabila kalian disuruh mencari, ini Ustaz tidak sampaikan jawabannya ya, kalian silahkan cari sendiri. Maka kalian fokus pada Raden Anom. Apa budi pekerti baik yang ada pada Raden Anom? Dan anak-anak kalau ingin menuliskan nilai moral ya, tidak perlu menyebutkan namanya ya. Cukup kalian simpulkan ya, nilai moral apa yang ada pada Raden Anom ini. Silakan, ini untuk latihan, kalian cari sendiri ya. Ya, kita akan melanjutkan ke nomor selanjutnya. Di sini kita akan mengetahui ejaan yang benar dan lebih dikhususkan pada penulisan huruf. Lebih khusus lagi, kita akan mengetahui bagaimana menulis waktu yang benar. Misalnya berkaitan dengan tanggal, bulan, tahun, kemudian penulisan jam. Ya, mari kita lihat. Penulisan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ya, termasuk di sini hari yang biasa. Ya, karena di sini adalah dipakai pada huruf pertama nama tahun. Nama tahun ini misalnya tahun Masehi, tahun Hijriah, atau tahun yang lainnya ya. Nama bulan Januari, Februari, Maret, April, atau mungkin pada bulan-bulan Hijriah ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal, itu huruf awalnya huruf kapital. Kemudian nama hari, hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, kalian harus tulis dengan awalnya huruf kapital. Dan hari besar atau hari raya, ini juga huruf awalnya harus huruf yang besar, huruf kapital. Contohnya di sini, Senin ya, harus ditulis Seninnya adalah huruf kapital S-nya. Kemudian sebelum menuliskan tanggalnya, kalian awali dengan koma. 29 April, Aprilnya ini huruf kapital lagi. Ya, 2021 ya. Jadi nama hari dan nama bulan huruf kapital. Penulisan waktu atau jam. Angka jam dan menitnya dipisah dengan tanda titik. Ya, bukan titik 2 ya, tanda titik 1. Contohnya ini ya. Kemudian singkatan waktu Indonesia bagian barat ditulis dengan huruf kapital WIB. Semuanya huruf kapital. W, I, dan B huruf kapital. Sebuah contoh misalnya ini ya. Jam 10 tepat 10.00 WIB. WIB-nya huruf kapital. Kemudian adalah penulisan alamat. Setiap kata dalam alamat ditulis dengan huruf kapital atau diawali dengan huruf kapital ya, diawali ya. Contohnya seperti ini. Jalan Kali Tanjung 50 nomor 50 B Cirebon. Lihat, setiap kata ya diawali dengan huruf kapital. Jalan, J-nya huruf kapital. Kali Tanjung, K-nya huruf kapital. Nomor ya, nomor ya, N-nya juga huruf kapital. 52B, B-nya kapital, kemudian Cirebon, C-nya kapital. Jadi setiap kata ya pada alamat harus diawali dengan huruf kapital. Nah, itu penulisan alamat. Di sini anak-anak yang harus kalian hafalkan di sini adalah nih, setiap penulisan waktu hari ya. Senin, S huruf kapital, nama bulannya huruf kapital. Kemudian penulisan waktu jam. Ya, waktu Indonesia Barat itu adalah kapital disingkat WIB, hurufnya kapital semuanya. Alamat, setiap kata diawali dengan huruf kapital. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian akan kalian dapati
Cara menggunakan alat. Alat ini ada bermacam-macam. Ya, kalian harus menuliskan karena ini disuruh pada bagian uraian. Kalian harus menuliskan cara penggunaan alat. Di sini Ustaz contohkan adalah cara penggunaan rice cooker atau magicom ya. Mari kita lihat. Pertama, cuci beras hingga bersih. Ya, kalau kalian mau masak nasi itu ya, cuci beras dulu dengan bersih. Kemudian masukkan beras ke penanak nasi, yaitu panci penanak nasinya. Masukkan air yang sudah ditakar ke dalam penanak nasi. Setelah beras itu masuk, masukkan airnya pada ketinggian tertentu. Nah, kemudian hubungkan penanak nasi dengan stop kontak. Tekan tombol on ya untuk memulai memasak. Nah, itu ya. Kemudian tunggu hingga nasi matang. Anak-anak, urutan ini tidak boleh terbalik ya. Misalnya kalian harus yang nomor 4 dulu, hubungkan penanak nasi dengan stop kontak. Kemudian baru kalian mencuci beras. Ya, maka itu tidak baik, berbahaya. Ya, jadi listriknya harus dalam kondisi mati dulu. Urutannya jadi yang baik adalah seperti ini. Mungkin bisa penggunaan alat-alat yang lainnya ya, misalnya kalian ingin menyetrika ya, maka urutannya berbeda. Silahkan kalian bayangkan bagaimana menyetrika yang baik ya, misalnya colokan alat setrika ya pada stop kontak, kemudian atur panasnya, kemudian setelah panas baru digunakan gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya anak, tentang materi parafrase. Parafrase adalah mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Kita dapati sebuah puisi ya, kemudian kalian akan diminta merubah menjadi bentuk karangan bebas atau prosa. Ya, ada puisi, kemudian kalian diminta untuk membuat cerita bebasnya, karangan bebasnya. Ya, ini contoh ya. Puisi tentang nelayan. Nelayan, setiap hari kau pergi ke laut untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walau ada badai dahsyat, kau tak peduli. Nah, puisi nelayan ini kita akan rubah menjadi sebuah cerita yang panjang gitu. Ya, jadi kalau membuat cerita kalian baca berkali-kali, puisi ini kalian baca berkali-kali, ya, kemudian barulah kalian membuat cerita. Dari puisi nelayan ini Ustaz akan buat cerita. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Bentuk parafrase puisi ke prosa. Hasilnya begini. Nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kenal lelah. Dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Walau ada badai dahsyat yang menerpa, namun dia tetap tak peduli demi kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, ini bentuk ceritanya. Jadi puisi ini kita baca berkali-kali, kemudian kita membuat cerita. Ya. Nah, namanya cerita anak-anak jangan terdiri dari satu kalimat. Paling tidak harus terdiri dari 3 kalimat. Ini ada berapa kalimat ini? Nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kenal lelah. 1. Dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. 2. Walau ada badai dahsyat yang menerpa, namun dia tetap tak peduli demi kelangsungan hidup sehari-hari. Ada 3 kalimat, dan 3 kalimat itu panjang-panjang. Nah, kalian juga harus menulisnya nanti setelah kalian dapatkan puisi, kalian harus menulis ceritanya ya minimal 3 kalimat ya, jangan terlalu pendek. Silahkan dibaca lagi, baca dulu puisinya, kemudian bagaimana bentuk parafrasenya atau prosanya.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang tokoh utama dan peristiwa. Nah, di sini ada sebuah cerita yang akan ditampilkan. Nanti dalam soal kalian ada cerita yang ditampilkan, dan kemudian gampang kalian akan ditanya tokoh utamanya apa. Kemudian peristiwa yang ada di cerita itu apa. Ya, jadi kalian lihat tokoh utama, cari. Mungkin pemerannya ada banyak, tapi tokoh utamanya hanya satu atau mungkin dua. Ya, kalian harus mencari itu. Contoh di sini. Ada sebuah cerita. Namaku Joni. Semenjak ayahku meninggal, aku tinggal dengan ibuku dan ketiga adikku. Aku sangat sayang dengan mereka. Aku tinggal di desa Sukamaju, kecamatan Sukabumi. Rumahku sangat sederhana. Karena aku yang paling besar, aku bertanggung jawab atas semua keluargaku. Setiap pulang sekolah, aku berangkat mengamen di pinggir jalan. Walaupun mengamen, aku tetap sekolah untuk menggapai cita-citaku. Aku selalu belajar giat belajar dan bekerja untuk keluarga. Nah, kalau kita lihat cerita ini, kita sudah jelas ini. Ya, dia pemeran utamanya adalah Joni, ya, bukan ibunya atau mungkin adik-adiknya, bukan. Ya, jadi kita tulis di sini pemeran utamanya, tokoh utamanya adalah Joni. Kemudian peristiwa apa yang ada dalam cerita itu? Ya, yang terlihat dalam cerita itu secara langsung, ya, yaitu dia setiap pulang sekolah berangkat mengamen di pinggir jalan. Ya, itu peristiwanya. Jadi dia mengamen untuk meraih cita-citanya. Peristiwanya adalah mengamen untuk meraih cita-citanya. Atau kalian boleh menulis mengamen setiap pulang sekolah. Itu peristiwa yang ada pada cerita ini. Silakan dibaca dulu. Itulah anak-anak ya, pembahasan kita untuk pengayaan ujian kali ini. Tidak banyak, ini khusus untuk membahas 5 soal yang akan kalian hadapi untuk ujian nanti dalam bentuk uraian atau jawaban panjang. Dia ada 5 soal yang akan disajikan. Nah, ini pembahasannya adalah pada video ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.